Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom, selamat pagi. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa ya. Semua dalam keadaan yang sehat, baik. Amin. Corona aman? Aman ya. Ya Bapak Ibu Saudara, senang hari ini bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Dan ini pertama kalinya saya ada di tengah-tengah kita. Seharusnya Pastor Gideon Makaraung yang melayani Bapak Ibu Saudara. Cuma memang ada hal-hal yang membuat beliau tidak bisa meninggalkan gereja lokal. Jadi Pak Gideon Makaraung mereferensikan saya untuk hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya ini juga karya Tuhan ya, nggak ada yang kebetulan. Saya senang hari ini bisa ketemu dengan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara senang ketemu dengan saya? Amin. Agak kurang ikhlas kayaknya. Bapak Ibu Saudara happy ketemu dengan saya? Happy ya. Oke. Hari ini sebelum saya sampaikan firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri saya, karena ada yang bilang tak kenal maka tak sayang, kalau kenal maka pulang pun terbayang-bayang. Jadi izinkan saya perkenalan dulu. Nama saya Caleb Priyomatarang. Kenapa Caleb? Karena nama saya ditulis dengan English version, Pak. Jadi bacanya Caleb gitu. Nah, saya dikaruniai satu orang istri, 2 orang anak. Garis keturunan saya garis keturunan Jakub, Papa Jawa, Mama Kupang. Jadi kalau saya nggak jadi pendeta, mungkin orang lihat saya akan serem, pakai jenggot gitu ya, pakai cambang, persis serem kayak orang Kupang. Tapi jujur ini rahasia di antara kita, hati saya lembut kayak orang Jawa, oke? Jadi kalau Bapak Saudara mau khotbah saya cepat, Bapak Saudara pasang muka agak serem sedikit dan khotbah saya akan makin cepat gitu ya. Makin banyak senyum, khotbah saya makin lama gitu ya. Dan saya hari ini merasa saya sudah dikenan Tuhan, karena Alkitab berkata pria yang mendapat istri dia dikenan Tuhan. Nah, sudah. Pria-pria yang sudah punya istri boleh angkat tangan. Tolong kalau bawa istri ngaku ya, Pak ya. Jangan sampai dicubit sama istrinya di sebelah tuh ya. Nah, istri saya namanya Sari Lim, orang Chinese Medan campur Cirebon. Ibu mertua saya, papa mertua saya, orang tua mertua saya ada di Taman Cibaduy Tinda. Namun hari ini mereka sedang ke Jakarta karena ada kedukaan. Jadi mereka ke Jakarta, saya ke Bandung. Dan anak saya yang pertama namanya Levina, artinya cahaya yang sangat terang. Saya berdoa dia jadi terangnya Tuhan. Anak saya yang kedua namanya Joseph. Kenapa Joseph? Karena nama papanya pakai bahasa Inggris, nama anaknya yang pria juga mesti bahasa Inggris juga. Kalau saya kasih dia namanya Yusuf, ini masalahnya nasib dan panggilan Tuhan membuat saya terdampar di planet ke-9 menggantikan Pluto alias Bekasi, Pak. Nah, orang Bekasi itu agak susah kalau ngomong pakai bahasa Inggris. Kalau saya kasih nama Yusuf, nanti orang Bekasi panggilnya Ucup, ya kan? Kalau saya kasih nama Joseph, ternyata orang Bekasi juga panggilnya Ocep ya. Nama bapaknya dipanggilnya kalau nggak Salep, Selep, Kaleb, Kalap. Nah, jadi ya, orang Bekasi udah merusak nama bapaknya, dia juga mau rusak nama anaknya ya. Saya berdoa kalau Tuhan izinkan, kayaknya saya mau pindah aja Jakarta Selatan ya. Kayaknya orang Jakarta Selatan kalau ngomong kan ada setengah-setengah bahasa Inggris gitu ya, bilingual ya. Which is to be honestly gitu tuh ya. Oke, nah hari ini saya pelayanan di MCC wilayah Bekasi. Kami ada 5 wilayah dan saya ada di wilayah Bekasi. Saudaraku bersama dengan Pak Elia Makaraung. Dan saya selesaikan studi teologi tahun 2008. Jadi percayalah apa yang saya sampaikan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, baru saudara siap belajar firman Tuhan? Siap mengalami Tuhan hari ini? Boleh tolong angkat tangan kanannya dulu. Tolong taruh di orang sebelah kanan, oke? Pundak orang sebelah kanan kita, oke? Tolong bilang begini, friend. Tolong ikuti kata-kata saya, bilang begini, friend. Saya tahu handphone kamu bagus, tapi 30 menit ke depan saya lagi gak butuh. Jadi tolong di silent dulu ya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara. Matius 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Matius 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Ini sebuah kisah yang mungkin kita sudah sering kali baca Bapak Ibu Saudara ya. Dan mungkin sudah sering kali dengar. Mungkin kalau kita Kristen dari sekolah minggu, kita juga sudah sering kali dengar ceritanya. Tapi izinkan kita membaca sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mau sampaikan tentang true worshiper. Tentang apa? True worshiper. Apa itu? Penyembah yang sejati. Saya percaya begini, bahwa penyembahan bukan cuma terjadi di dalam
sebuah gedung tempat ibadah atau gedung-gedung gereja, betul ya? Penyembahan bukan cuma sekedar waktu kita angkat tangan lalu kita menyanyikan mazmur-mazmur, saudaraku. Penyembahan bukan hanya waktu kita berbahasa roh lalu diiringi musik dengan nada-nada minor. Bukan saat waktu kita meneteskan air mata karena kita merasa bahwa ada hadirat Allah yang kuat. Bukan cuma sekedar itu, saudaraku. Bukan cuma sekedar penyembahan yang hadir di tengah-tengah ibadah kita. Tapi saya percaya begini, life is worship gitu ya. Seluruh hidup kita adalah penyembahan. Dimanapun kita berada, Tuhan tempatkan kita. Dimanapun kita kerja, kita ketemu sama orang, apapun keadaan yang kita hadapi, sebenarnya begini, Tuhan lagi mau ajar kita untuk menyembah Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang penyembah yang luar biasa, namanya Yesus, saudara. Matius 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, dan saya minta Bapak Saudara tolong perhatikan Alkitab masing-masing begitu ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa berapa lama? 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba, siapa itu? Iblis, oke? Dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di mana? Hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula, yang ketiga kemana nih? Ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Pernah dengar kisah ini, betul ya? Kalau kita baca sekilas, lalu kita mulai cermati sedikit lebih teliti, Bapak Ibu Saudara, maka secara sederhana kita akan mendapati dalam kisah ini. Yang pertama begini, ada 3 keadaan, betul? Pertama padang gurun, yang kedua di mana? Hubungan bait Allah, yang ketiga gunung. Atas puncak bukit, puncak gunung yang sangat tinggi, oke? Ada 3 keadaan di mana Yesus dibawa waktu itu. Dan lewat 3 keadaan ini ada 3 pencobaan yang iblis lakukan, betul ya? Dan setelah itu ada 3 respon Yesus terhadap pencobaan, betul ya? Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara melihat begini, bahwa sesungguhnya iblis akan terus-menerus datang dalam hidup saya dan hidup Bapak Ibu dalam setiap keadaan. Karena lewat 3 pencobaan dalam 3 keadaan dia masuk apa? 3 pencobaan. Artinya begini, dia menggunakan setiap keadaan untuk mencobai kita, supaya kita jatuh dan semua rencana Tuhan gagal dalam hidup kita. Tapi kalau kita sadar begini, oh ternyata dalam setiap keadaan iblis berusaha untuk masuk dan mencobai dan menjatuhkan kita. Kita akan belajar dari Yesus bagaimana caranya kita bisa meresponi keadaan dan keluar sebagai orang yang menang. Bagaimana kita bisa tetap menyembah Tuhan dalam setiap keadaan, sekalipun iblis datang untuk menjatuhkan kita. Amin. Jadi fokusnya, saudaraku, iblis bukan mau menghancurkan keadaan kita, bukan. Iblis mau menghancurkan penyembahan kita. Sekali lagi saya ulangi, iblis bukan mau hancurkan keadaan kita, tapi iblis mau hancurkan apa? Penyembahan kita. Makanya waktu iblis datang sama Tuhan Yesus dalam sebuah kisah di perjanjian lama, dia bilang ini, aku lihat tuh ada si Ayub tuh, betul? Tuhan bilang ini, oke, kamu boleh sentuh, tapi jangan sentuh jiwanya. Coba, kalau seandainya aku sentuh kehidupannya, semuanya aku ambil, dia masih gak setia sama engkau.
Jadi yang iblis mau kejar itu bukan keadaan ya saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu bukan fokusnya iblis tuh. Fokus iblis adalah gini, lewat keadaan dia jatuhkan kita dan hancurkan penyembahan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, harusnya begini. Kalau kita belajar dari Yesus Bapak Ibu Saudara, kita pelan-pelan, oke? Keadaan, lalu disusupi apa? Penyembahan. Saya sebut keadaan ini dengan reality. Katakan sama-sama reality. Apa itu? Realitas, kenyataan, oke? Keadaan yang kita hadapi, oke? Iblis masuk, saudaraku, lewat pencobaan. Lalu Yesus meresponinya, betul? Habis reality, yang kedua gini, reality ditambah respons. Katakan sama-sama respons. R yang pertama reality, R yang kedua respons. Sama dengan result. Oke? Resultnya apa? Yesus tetap menyembah kepada Tuhan, tetap menyembah kepada Bapa. Yesus keluar sebagai pemenang. Rencana Tuhan terus dilanjutkan dalam kehidupan Yesus, betul? Karena waktu itu kan masih persiapan untuk pelayanan Yesus, betul ya? Resultnya luar biasa. Jadi reality tambah respons sama dengan result. Oke? Tapi lewat reality, lewat keadaan, iblis masuk Bapak Ibu Saudara. Yang menarik ini, ayo kita lihat apa yang terjadi dalam proses pencobaan yang pertama. Iblis kan bilang begini Bapak Ibu Saudara, jika engkau apa? Anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Waktu itu Yesus lagi ngalamin lapar berat, saudara, lapar akut. Itu 40 hari 40 malam gak makan. Itu bukan keinginan daging yang harus dipenuhi, itu kebutuhan daging yang harus dipenuhi. Itu bukan keinginan, tapi itu sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Karena lagi lapar-laparnya. Lalu iblis datang, iblis bilang ini, kalau memang kamu anak Allah, ubah dong batu ini jadi roti. Artinya begini, kalau kamu anak Allah, ubah dong keadaan ini. Katanya kamu anak Allah, kamu sendirian di padang gurun, gak ada makanan, kamu dibiarkan begitu saja. Benar, kamu anak Allah. Kalau kamu anak Allah, ubah dong keadaan kamu. Yang menarik begini, saudara, Yesus tidak terpancing untuk mengubah keadaannya. Yesus tidak mau meresponi pencobaan iblis. Yesus juga tidak mau meresponi keadaan, saudaraku. Saya punya sebuah lembaga training Bapak Ibu Saudaraku, dan dalam setiap training pelatihan untuk perusahaan, saya suka bilang begini sama para peserta. Hasil dari masa depan kita bergantung dari respon kita terhadap semua yang terjadi hari ini. Saya suka bilang begitu, saudara. Sekali lagi, cermati. Kelihatannya, saudaraku, betul, tapi ternyata begini, ada kekeliruan yang telah saya sampaikan selama kurang lebih sekitar 8 tahun dalam lembaga training saya. Saya bilang begini, masa depan kita, hasil dari segala sesuatu bergantung dari respon kita terhadap keadaan-keadaan kita yang kita hadapi hari ini. Saya pikir, saudaraku, dulu rumusan ini udah tepat sekali. Sampai akhirnya begini, saya bertemu dengan kisah ini dan Tuhan ajar saya begini, Kaleb, yang harusnya diresponi bukan keadaannya. Yang harusnya kamu responi adalah ini, firman Tuhan yang datang dalam setiap keadaan yang kamu hadapi. Itu yang Yesus lakukan, Pak. Kenapa Yesus bisa keluar dari keadaan dia, dari pencobaan? Karena Yesus tidak meresponi keadaannya. Dia lapar berat waktu itu, tapi dia tidak responi keadaannya. Dia tidak responi iblis lewat pencobaannya, tapi dia responi firman yang datang dari Tuhan dalam keadaan yang dia hadapi hari itu. Yesus bilang begini kan, iblis kan bilang, jika engkau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Tapi Yesus bilang begini, manusia hidup bukan cuma dari roti, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Siapa ini manusia? Yesus kan bilang, manusia hidup bukan cuma dari roti, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Siapa ini manusia? Ya kan, kalau ilmu komunikasi itu ada yang namanya tanya jawab ya Bapak Ibu Saudara. Jadi saya tanya, setelah itu saya jawab sendiri kan ya.
Nanti saya tanya lagi, saya jawab sendiri lagi gitu ya. Dan akhirnya saya capek duluan, saya pulang duluan ke Bekasi gitu ya. Siapa manusia dalam ayat ini? Kita. Anak Allah. Karena iblis kan bilang, jika engkau anak Allah. Yesus jawab, manusia yang kamu bilang apa? Anak Allah. Coba lihat kiri kanannya dulu. Muka-muka anak Allah kan? Anak Allah? Anak Allah ya. Jadi Yesus mau sampaikan gini, manusia yang ngakunya anak Allah, hidupnya bukan cuma dari roti, tapi dari setiap perkataan firman yang keluar dari mulut Allah. Anak Allah punya konsumsi yang lain. Apa itu? Firman Allah, perkataan dari mulut Allah. Perkataan yang mana, pertanyaan saya? Coba kita lihat Matius 3 ayat 17, saudaraku. Matius 3 ayat 17. Sudah ketemu? Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, suara siapa ini? Suara Tuhan. Perkataan siapa ini? Perkataan Tuhan, perkataan Bapa. Inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Jadi waktu Yesus keluar dari dalam sungai Yordan setelah jadi baptis, lalu burung merpati, saudaraku, turun ya, Roh Kudus turun. Lalu setelah itu terdengar suara dari sorga bilang, inilah anakku. Bukan cuma sekedar anak, inilah anakku yang ya, dan kepadanya lah aku berkenan. Berapa banyak kita percaya Tuhan sayang sama kita? Yakin? Oke. Seberapa banyak yang yakin Tuhan berkenan sama kita? Tahu dari mana? Sekali lagi, saya ulangi pertanyaannya. Yang yakin Tuhan sayang sama kita? Oke, turunkan tangannya. Yang yakin Tuhan berkenan sama kita? Mau angkat kayak ada ragu-ragu gitu ya. Sebagian mungkin mikir kali ya, bener gak ya berkenan? Kita mulai hitung-hitungan, bener gak apa yang saya lakukan sudah menyenangkan? Gitu kan ya. Tapi Alkitab bilang gini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku. Kenapa Bapak berkenan? Karena dia mengasihi. Jadi kalau Bapak mengasihi kita, dia juga berkenan sama kita. Dia berkenan bukan karena apa yang kita lakukan. Kalau dari apa yang kita lakukan, gak ada yang berkenan, Pak. Tapi begini, Bapak berkenan sama kita dari sejak mulanya. Dari waktu kita dari lumpur dosa, Bapak mengasihi kita dan dia berkenan diangkat hidup kita. Nah, Bapak mengasihi kita, Bapak berkenan sama kita. Tapi yang menarik begini, iblis datang, dia serang Yesus. Waktu dia serang Yesus, dia bilang gini, jika engkau anak Allah. Lihat, iblis itu kerjaannya, dia suka bolak-balikin firman, dia suka tipu kita pakai firman, atau dia suka delete sebagian firman, Pak. Sehingga begini, firman yang kita terima, kita jadi tertipu. Iblis cuma bilang gini, jika engkau anak Allah. Iblis mempertanyakan keanak-Allahan kita. Yang dikasihi dan berkenan, dia hapus. Seolah-olah gini, kalau engkau anak Allah, lupakan yang dikasihi dan berkenan itu, oke? Dia coba hapus dari Yesus waktu itu. Tapi Yesus ingat betul, dia bilang begini, aku hidup bukan dari roti, aku hidup dari perkataan Bapa. Apa itu? Bahwa aku adalah anak, dan bukan cuma sekedar anak, aku anak yang dikasihi sama Bapa. Sekalipun aku hari ini sendirian, aku di padang gurun, aku kelaparan, sepertinya aku dibiarkan, Yesus tetap percaya begini, apapun keadaanku hari ini, aku tetap pegang perkataan Bapa. Apa itu? Aku adalah anak Bapa, bukan cuma sekedar anak, aku anak yang dikasihi sama Bapa. Saya diingatkan dengan sebuah kisah nih. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-15. Yohanes 11 ayat yang ke-15. Wih, cepat sekali. Udah mau jam 8 aja. Yohanes 11 ayat yang ke-15. Oke, boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang. Ini kisah tentang apa nih? Lazarus, betul. Bukan Zakheus, oke? Jangan ketukar. Zakheus di pohon ara ya, saudara ya. Lazarus di kuburan.
Ingat ya, Lazarus punya dua orang saudara yang lain. Namanya siapa? Maria dan Marta. Mereka tiga bersaudara. Alkitab tidak mencatat siapa orang tua mereka. Saya menganggap kesimpulan sementara sampai hari ini begini, bahwa tiga orang bersaudara ini hidup tanpa orang tua. Nah, mereka hidup di Betania. Yesus beberapa kali berkunjung ke sana, dan Alkitab mencatat begini, Yesus mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Makanya Maria sama Marta kirim pesan sama Tuhan Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Tuhan sayang sama Lazarus. Siapa ini Lazarus, siapa ini Maria dan Marta? Yang jelas begini, mereka bukan murid Yesus ring pertama, karena ring pertama cuma 3. Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Kemana-mana Yesus pergi mereka ikut. Itu ring 1. Ring 2-nya 12 orang murid. Ring 3-nya 70. Diutus berdua untuk mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Ring keempatnya 120. Saya nggak tahu, yang pasti bukan ring 1, bukan ring 2. Karena 12 orang murid Yesus bukan di situ nama mereka, Maria, Marta, dan Lazarus. Betul ya? Kemungkinan ring 3. Tapi saya tidak terlalu yakin ring 3. Kemungkinan ring 4. Kemungkinan ring 4. Jadi antara ring 3 atau ring 4. Tepatnya saya tidak tahu. Antara ring 3 dan ring 4, sekalipun mereka tidak terlalu dekat dengan Tuhan Yesus, tapi Tuhan sayang sama mereka. Waktu Tuhan sayang sama mereka, Lazarus ngalamin sebuah sakit yang menurut saya bukan sakit biasa. Sakitnya Lazarus nih lebih parah daripada kanker stadium akhir. Kenapa saya bilang begitu? Kalau ada satu orang datang ke dokter lalu bilang begini, dokter coba periksa, saya sakit sekali. Waktu diperiksa saudaraku, ternyata hasil cek menunjukkan begini, usianya tinggal 3 bulan lagi. Kira-kira kalau usia 3 bulan lagi ini sakit parah atau biasa aja? Parah ya, kita sepakat sakit parah. Usia tinggal 3 bulan ditentukan dokter sakit parah. Nah, Lazarus sakitnya bukan hitungan bulan, tapi hitungan hari. Karena Alkitab catat begini, Yesus delay kedatangannya, Yesus sengaja tunda kedatangannya. Waktu dia tunda kedatangannya, saudaraku, cuma beberapa hari saja Lazarus mati. Jadi penyakitnya Lazarus ini hitungan hari. Waktu Yesus sengaja tunda, pertanyaan saya sederhana gini, apakah penyakit Lazarus terlalu sulit buat Tuhan Yesus? Saya yakin enggak. Buat Tuhan sembuhkan penyakit flu sama penyakit kronis sama mudahnya, betul kan? Buat Tuhan penyakit flu dan corona sama aja, betul? Nah, kalau memang penyakit Lazarus terlalu mudah, kenapa Tuhan sengaja tunda kedatangannya? Kalau memang benar-benar Tuhan sayang sama Lazarus. Penyakitnya kronis, sangat butuh pertolongan. Mereka sudah cari Yesus. Waktu mereka cari Yesus, penyakit ini sebenarnya mudah bagi Yesus. Tapi kenapa Yesus tunda kedatangannya? Padahal Yesus sayang. Gambarannya begini, Bapak Saudaraku. Saya punya seorang istri saya sangat mencintai saya. Oke, percayalah dia sayang sama saya. Oke. Nah, saya kalau pulang pelayanan sampai di rumah malam, saya biasanya punya sebuah penyakit akut. Apa itu? Lapar berat. Oke. Yaitu penyakit saya kalau pulang pelayanan tengah malam sampai di rumah lapar berat. Nah, biasanya kalau lapar berat begini, saya akan tanya sama istri saya, sayang, kamu cinta nggak sama aku? Ini biasanya ada maunya, betul ya? Lalu dia bilang ini, ya iyalah, aku sayang sama kamu. Terus saya akan bilang gini, boleh nggak kamu bikinin aku Indomie? Kenapa Indomie? Karena Indomie adalah sahabat setia. Dia selalu ada di masa-masa sukar dalam kehidupan saya. Yang pertama Yesus sahabat setia, yang kedua istri, yang ketiga Indomie. Oke? Kalau lagi bingung cari makanan kemana, saudaraku, lihat GoFood, aduh semuanya lagi malas dimakan, sekali-sekali akhirnya saya memilih untuk makan Indomie. Lalu istri saya akan bilang gini, Pih, dia biasanya kayak abang-abang tukang warung Indomie. Dia akan tanya begini, Pih, mau Indomie goreng atau Indomie rebus? Kan gitu kan ya. Tukang warung Indomie kan tanyanya begitu, Bang, Indomie satu, goreng apa rebus? Kan gitu kan. Yang kedua dia akan tanya, pakai telur atau enggak, betul kan? Kalau saya bilang nggak pakai telur, istri saya akan tanya pertanyaan ketiga, Indominya 1 atau 2? Oh, kecil-kecil gini kalau lagi lapar berapa? Bisa ngotot minta 2 ya. Lalu istri saya bilang gini, Pih, kalau kira-kira kamu makan Indominya besok pagi, kamu mati nggak? Mati sih enggak, cuma kebangetan aja. Aku nggak minta kamu bikin opor ayam yang susah, nggak minta bikin ayam bakar.
nggak minta bikin ayam kalasan, cuma Indomie goreng dan Indomie rebus sama mudahnya, betul? Mau 1, mau 2, mau pakai telur sama mudahnya, paling 5 menit selesai. Terlalu mudah buat kamu untuk bikin Indomie. Lalu dia bilang gini, kalau kamu memang nggak mati makan Indominya besok pagi, aku bikininnya besok pagi aja. Saya sebagai suami akan bilang ini, kamu jangan ngomong kalau kamu sayang sama aku, kan gitu kan? Kalau yang gampang gini aja, kamu tunda sampai besok pagi dan biarkan aku lapar akut. Gini loh Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita tahu bahwa semua masalah mudah buat Tuhan, semua tantangan yang kita hadapi ini mudah buat Tuhan. Tapi seringkali Tuhan sengaja tunda beberapa hari, Tuhan tunda beberapa bulan, waktu Tuhan tunda pertolongannya. Kita seringkali bertanya gini, benar gak sih katanya Tuhan sayang? Kalau memang aku anak Tuhan dan Tuhan sayang sama aku sebagai anak, kenapa Tuhan tunda? Kenapa Tuhan biarkan keadaan ini? Itu yang datang dalam kehidupan Yesus. Saya mau bahas kalimat ini sedikit. Tetapi syukurlah, Yesus bilang. Yesus gak datang syukur. Harusnya kan biasanya kita bilang gini, puji Tuhan, syukur. Waktu saya lagi ngalamin masalah, Pak, ada Tuhan, Pak. Dia tidak terlambat menolong. Syukurnya kan begitu. Tapi syukur versi Yesus beda. Dia bilang, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Ya, apa tuh? Sebab demikian lebih baik, kata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mau yang baik atau mau yang lebih baik? Yesus bilang gini, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar apa? Emangnya mereka gak percaya apa Tuhan bisa sembuhin penyakitnya? Percaya. Tapi maksudnya belajar percaya di sini maksudnya apa nih? Saya coba renungin. Berarti bukan cuma sekedar percaya bahwa Yesus punya kuasa untuk menyelesaikan masalah dan penyakit kita. Bukan cuma percaya bahwa Yesus bisa lakukan mujizat, tapi percaya bahwa Yesus tetap mengasihi kita sekalipun Dia belum tolong kita sampai hari ini. Saya ulangi sekali lagi, tetap percaya bahwa kita adalah pribadi yang dikasihi Tuhan sekalipun sampai hari ini masalah itu tetap ada, penyakit itu tetap dibiarkan dalam hidup kita. Masih bisa nggak kita belajar percaya Tuhan mengasihi kita? Lalu saudara tahu kisah Daud lawan Goliat, betul kan? Goliat datang lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua pakai tembaga. Lalu Daud pakai baju perangnya Saul, jalan aja susah, Pak. Lalu Saul bilang gini, gak mungkin kamu bisa kalahin dia. Dia udah terlatih dari sejak mudanya. Yang menarik begini, Daud, dia boleh terlatih, punya pengalaman, dia boleh pakai ketopong, dia boleh pakai baju untuk perang, dia boleh punya orang yang pakai perisai di depannya untuk menghalangi. Tapi Daud bilang gini, aku datang bukan dengan pedang, aku datang sebagai pribadi Daud, David. Arti nama Daud artinya begini, yang dikasihi. Apapun, sebesar apapun masalah Goliat di depanku, aku tidak takut karena aku tahu gini, I'm David, aku dikasihi oleh Tuhan. Karena keyakinan itu, karena iman itu. Cuma percaya begini, aku pribadi yang dikasihi Tuhan. Daud berhasil mengalahkan Goliat. Saya tidak tahu sebesar apa tantangan dan keadaan kita hari ini, tapi yang pertama begini, saya mau ajak kita belajar, percayalah bahwa Tuhan mengasihi hidup kita. Buat saya begini, saudaraku, penyembahan yang pertama itu berdasarkan hubungan kita dengan Tuhan. Dasar penyembahan kita adalah apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Buat saya penyembahan tanpa hubungan hanya sebuah performa saja. Hanya orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan dan percaya bahwa Bapa mengasihi hidupnya dan dia anak Tuhan yang dikasihi, dia bisa menyembah Tuhan dalam setiap keadaan kehidupan. Dahsyat. Makanya saya bilang gini, jangan responi keadaan, jangan responi orang, jangan responi pencobaan, tapi responilah Tuhan, firman-Nya dalam setiap keadaan. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, yang pertama tadi di padang gurun, iblis gak berhasil. Yang kedua, iblis bawa Yesus ke dalam bait Allah. Bahkan Alkitab mencatat gini, iblis bawa Yesus ke kota suci. Apa itu? Yerusalem, pusat penyembahannya orang Israel. Lihat saudaraku, iblis bawa ke pusat penyembahan, dia bawa ke dalam bait Allah, naik ke atas sampai ke hubungan bait Allah. Tapi gini, ke pusat penyembahan, ke dalam bait Tuhan, tapi untuk lakukan penyembahan, untuk mencobai Tuhan. Iblis bilang gini, jika engkau anak Allah, lompat, jatuhkanlah dengan sengaja dirimu. Lihat, iblis pakai firman, lalu iblis bilang begini, jatuhkanlah dirimu.
Lo maksudnya apa ini? Iblis seringkali gini, bahwa kita dalam sebuah situasi sulit, dia nggak bisa jatuhkan kita. Di padang gurun, dia nggak bisa jatuhkan kita. Dia izinkan kita masuk ke dalam bait Tuhan, masuk ke dalam gereja, lakukan ibadah, pertemuan-pertemuan gereja. Yes, Pak. Aktivitas-aktivitas rohani, dia biarkan kita masuk di situ. Kita ada di dalam pusat penyembahan, tapi iblis gini, iblis mau cobai kita dan buat kita mencobai Tuhan dengan firman Tuhan yang kita ketahui. Saya nggak tahu udah berapa banyak firman yang kita dengar. Saya percaya begini, kita bukan tidak tahu firman, kita tahu firman. Tapi seringkali yang buat kita nggak bisa menyembah Tuhan adalah gini, kita tahu firman, tapi kita mencobai Tuhan dengan firman yang kita tahu. Kita dengan sengaja, saudaraku, menjatuhkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan, Pak. Kita tahu firman, tapi kita nggak lakukan firman. Kenapa? Kita mencobai Tuhan. Udah tahu nipu itu nggak boleh, bisnis masih tipu-tipu. Udah tahu dibilang jangan tertutup sama pasangan, sama istri, sama suami, masih kita tutup-tutupi sesuatu, Pak, dalam hubungan kita. Waktu ada yang kita tutupi, saya percaya gini, ada keabnormalan masuk. Iblis masuk di situ, dosa masuk di situ, hal-hal yang nggak benar masuk di situ. Makanya kita ajakin hiduplah dalam terang. Udah tahu, saudaraku, rokok nggak boleh, kita masih bilang, mana tulisannya dilarang merokok? Nggak ada kan di Alkitab. Masih mencobai Tuhan. Udah dibilangin gambar-gambar yang kayak begitu kamu jangan lihat. Nggak apa-apa, sekali aja. Yang penting kan jangan hidup dalam dosa. Kalau jatuh ya nggak apa-apa lah, biasalah. Karena juga masih manusia, masih bisa jatuh dalam dosa. Lihat loh, saudara, kita udah tahu itu menyakitkan hati Tuhan, kita sengaja lakukan. Udah tahu, Alkitab bilang ini, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Kita boros banget sama kata-kata kita. Rame banget kita. Penelitian membuktikan begini, wanita mengucapkan 16.000 kata-kata satu hari. Pria, beberapa tahun yang lalu penelitian menunjukkan 7.000 sampai 8.000. Tapi sekarang udah 15.000, hampir mendekati 16.000. Lihat, pria-pria udah gak mau kalah sama wanita, bener kan? Makanya seringkali terjadi pertengkaran di rumah. Kenapa? Karena pria bukan lagi pengen jadi seperti Kristus, tapi pria mau jadi seperti wanita. Kenapa? Banyak bicara. Kalau pria itu kalau marah biasanya harusnya dia diam gitu, nggak banyak bicara. Tapi pria sekarang mau jadi kayak wanita, bukan mau jadi kayak Tuhan Yesus. Istri ngomong, dia nyaut. Ngomong lagi, nyaut lagi. Dia nggak mau kalah tuh. Tuhan udah bilang gini, kalau kamu marah, diam. Jangan sampai kamu berbuat dosa. Tapi dia biarkan terus, dia entertain hatinya dia entertain kemarahannya. Ngomong terus, Pak. Dia luapkan emosinya begitu aja. Akhirnya gini, banyak dosa dilakukan bukan karena kita nggak tahu firman. Kita sengaja, kita udah tahu firman, kita entertain kedagingan kita. Iblis bilang gini, kamu boleh lakukan ibadah-ibadah, tapi yang penting hidup kamu jangan berubah. Ngeri. Waktu itu Israel mau dibawa tarik keluar sama Musa dari Mesir. Lalu Firaun bilang gini, kamu boleh beribadah kepada Tuhan di negeri ini. Kamu boleh nyembah Tuhan, tapi kamu nyembah Tuhan tetap di Mesir, nggak keluar dari Mesir. Artinya begini, kamu boleh lakukan penyembahan, ibadah-ibadah kamu tetap jalan, tapi kamu tetap diperbudak sama Mesir. Lihat saudaraku, strategi iblis hari ini gini, bukan menghentikan penyembahan dan ibadah kita. Dia terus menyembah Tuhan, ada di pusat penyembahan, tapi jangan pernah lakukan firman. Cobai Tuhan dengan firman-Nya. Kamu udah tahu firman, jangan lakukan firman. Dan akhirnya gini, kita jatuh, kita hancur. Bukan di luar gereja, di dalam gereja. Kenapa ada banyak orang di dalam gereja hancur? Sederhana, bukan kekurangan jadwal, bukan kekurangan pelayanan, bukan kekurangan aktivitas-aktivitas rohani, tapi dia tahu firman, tapi dia mencoba itu melalui firman yang dia ketahui. Yang ketiga, Pak, waktu udah semakin tipis nih ya. Yang ketiga, di bait Allah dia nggak berhasil. Dia bawa ke sebuah apa? Puncak gunung yang sangat tinggi. Dasar. Kalau kesulitan padang gurun nggak bisa, di bait Tuhan nggak bisa, iblis berikan posisi yang sangat tinggi, puncak kejayaan. Iblis bilang ini, kamu lihat Yesus semua ini. Waktu itu dunia ada dalam kuasa iblis, benar? Sebelum Yesus taklukkan di kayu salib, dunia ada dalam kuasa iblis waktu itu. Dan iblis bilang ini, semua ini ada dalam kuasaku. Tapi kalau kamu nyembah aku, semua ini aku kasih buat kamu. Ini iblis gak lagi apa tuh, bercandaan gitu loh. Iblis gak lagi orang Jawa bilang apa, dolan-dolanan ya. Gak lagi guyon gitu loh.
Ini iblis sangat serius sama Yesus. Tahu dari mana serius? Iblis rela berikan apa saja, Pak, asalkan Yesus takluk menyembah. Percaya dengan Bapak Ibu, iblis serius untuk jatuhkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Iblis lagi nggak main-main sama kita hari ini. Dia rela kasih apa saja buat kita, asalkan gini, jatuh nggak menyembah Tuhan. Isu akhir zaman bukan 666, Pak. Isu akhir zaman bukan barcode, bukan cuma sekedar itu. Isu di dalamnya adalah gini, penyembahan. Dan kita akan tukar penyembahan kita hanya untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya materi itu, betul kan? Di balik itu, di balik 666, di balik barcode, di balik apapun yang sedang terjadi, chip dan sebagainya, yang iblis lagi tawarkan gini, penyembahan kepada dia ditukar dengan hal-hal yang sifatnya materi. Iblis bilang sama Yesus waktu itu, kalau kamu nyembah aku, ini semua aku kasih. Kalau dasar yang pertama itu adalah hubungan, dasar yang kedua pengajaran, ngerti firman dengan benar dan lakukan. Buktinya ada di yang ketiga, apa itu? Bukti penyembahan berbicara tentang pertukaran. Katakan sama-sama pertukaran. Pertanyaannya hari ini gini, apakah kita berani rela tukar sesuatu untuk dapatkan penyembahan kita, untuk jaga penyembahan kita sama Tuhan, untuk jaga roh kita, koneksi kita dengan Tuhan? Apakah acara-acara TV, sosial media, internet, isu-isu berita telah mencuri penyembahan kita hari ini? Apakah kesibukan kita, hubungan kita telah mencuri penyembahan kita hari ini? Bolehkah saya minta para pemain musik untuk bantu saya maju ke depan? Saya mau tutup dengan sebuah kisah, saudaraku. Satu kali ada beberapa orang pencuri profesional masuk ke dalam sebuah toko. Nah, di toko itu tengah malam saat toko tutup, dia masuk, mereka congkel pintu tokonya. Enggak dirusak, dibuka sangat profesional. Waktu dibuka sangat rapi, mereka masuk. Yang menarik ini, pencuri-pencuri ini dia nggak ambil barang-barang yang ada di toko. Nah, apa yang dia lakukan? Dia barcode stiker itu dia tukar dari satu barang ke barang yang lain, Pak. Waktu mereka tukar, setelah mereka tukar, mereka tutup kembali pintu tokonya dengan sangat baik. Lalu mereka tinggalkan. Pagi-pagi toko dibuka, semua karyawan bekerja seperti biasa. Lalu orang-orang mulai datang berbelanja. Selama 4 jam tidak ada yang sadar bahwa pengunjung toko telah membeli barang yang mahal dengan harga yang murah, dan membeli barang yang murah dengan harga yang sangat mahal. Kenapa? Barcode-nya udah ditukar. Sampai satu kali setelah 4 jam ada satu orang pembeli, dia beli sebuah barang aja. Dia biasa beli barang ini, tapi waktu dia beli, pas di scan barcode-nya, kok mahal sekali. Dia bilang, kok mahal banget, Pak? Beda harganya kok jauh banget. Dia sadar. Kalau kemahalan kan biasanya kita sadar, betul ya? Kalau kemurahan, pura-pura nggak sadar ya. Waktu itu kemahalan, dia sadar tuh. Waktu sadar dia bilang gini, Pak, coba cek lagi, Pak. Waktu dicek, bener, barcode-nya salah. Yang saya mau sampaikan gini, Bapak Saudara. Iblis datang, dia curi, dia bunuh, dia binasakan. Itu kerjanya iblis dalam hidup kita. Tapi dengar baik-baik, dia nggak curi handphone kita, dia nggak curi mobil kita, dia nggak curi rumah kita, dia nggak curi pekerjaan, dia nggak curi bisnismu, dia nggak curi istri, dia nggak, istri tetap ada, anak-anak tetap ada, keluarga tetap ada, bisnis tetap jalan semua, handphone tetap ada, nggak hilang. Tapi begini, iblis tukar nilainya. Sampai-sampai kita tidak menyadari begini, kita pikir ada sesuatu yang lebih berharga daripada penyembahan kita kepada Tuhan. Sampai-sampai kita rela tinggalkan penyembahan, hubungan kita, firman Tuhan, hanya demi hal-hal yang kelihatannya mahal, padahal bicisan dalam hidup kita itu murah. Bapak Ibu Saudara tahu, 3 kali pencobaan datang dalam kehidupan Yesus. Yesus jawab, semuanya dia cuplik, Pak. Dia
Dia adopt dari kitab Ulangan, Pak. Apa itu kitab Ulangan? Kitab Ulangan adalah kitab yang dibacakan sama Musa saat orang Israel mau masuk tanah Kanaan. Oke. Jadi pertama kali orang Israel sudah sampai di pintu gerbang tanah Kanaan, namanya Kades Barnea. Setelah itu orang Israel salah merespon di firman Tuhan. Waktu 12 orang mengintai, lalu 10 orang bilang ini, waduh kita mah sama aja kayak diutus untuk dibunuh ini. Tahu gitu kita mendingan ke Mesir. Tuhan putar lagi 39 tahun di padang gurun, 1 tahun kan mereka ada di Gunung Sinai, jadi total ada 40 tahun, saudara. Mereka putar 39 tahun lagi di padang gurun, lalu mereka berakhir di dataran Moab. Di dataran Moab, Musa mati di usia 120 tahun. Sebelum Musa mati, Musa bilang begini sama orang Israel. Dengar ya, aku mau ulangi lagi. Kenapa? Karena kamu nggak dengar apa yang Tuhan sampaikan di Gunung Sinai. Kamu orang-orang Kristen baru, orang-orang Israel baru gitu, yang lahirnya di padang gurun. Okay? Orang-orang yang lahir di Mesir udah mati semua di padang gurun. Nah karena kamu belum dengar, aku sampaikan lagi. Kitab Ulangan yang disampaikan gini, saudaraku. Kitab peringatan bahwa gini, sedikit lagi semua janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kamu orang Israel. Semua kelimpahan itu datang dalam kehidupan kamu. Yes, sedikit lagi saja kamu akan terima semua kelimpahan dan janji Tuhan itu dalam kehidupan kamu. Tapi ingat ini baik-baik. Setelah kamu terima janji Tuhan, tetaplah menyembah kepada Tuhan. Sekalipun kita tahu kisahnya orang Israel akhirnya gagal kembali. Dia terima kelimpahan dari Tuhan, janji Tuhan, tapi akhirnya dia menyembah lagi kepada berhala. Mereka kompromi lagi. Kenapa Tuhan pakai kitab Ulangan, Pak, semua penyembahan? Karena Yesus bilang begini, jangan pikir karena semua kelimpahan materi, semua kesuksesan, kejayaan bisa menukar penyembahanku kepada Bapakku yang di surga. Apapun iblis akan kasih, tapi tukar penyembahan. 3 hal. Yang pertama, bangun penyembahan kita berdasarkan hubungan. Jangan curiga sama Bapa. Percayalah bahwa Dia Bapa yang mengasihi kita sebagai anak-anaknya, apapun yang terjadi. Yang kedua, bangunlah penyembahan kita di atas pengajaran, supaya iblis gak biarkan kita tahu firman Tuhan, tapi kita gak praktekkan firman Tuhan. Kita ngerti dan kita lakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, buktikanlah itu dalam setiap pertukaran-pertukaran yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita datang sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan.